Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Bagian 7. Pada channel YouTube, Mahasiswa Kuliah Hukum Online. Ayo simak channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Jangan lupa like, subscribe dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online ini. Terima kasih. Materi Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum Bagian 7 ini akan menjelaskan tentang proses hukum yang mana akan dijelaskan berikut ini. Dalam materi pengantar ilmu hukum bagian 7 ini pada proses hukum menjelaskan tentang pengenalan tentang proses peradilan dan penyelesaian sengketa dan langkah-langkah dalam proses peradilan pidana dan perdata. Dijelaskan sebagai berikut. Proses hukum. Proses hukum merujuk pada serangkaian langkah dan tindakan yang diambil dalam sistem hukum untuk menangani masalah hukum. Ini mencakup berbagai tahap seperti penyelidikan, pengajuan gugatan, persidangan, putusan, dan pelaksanaan hukuman atau penyelesaian sengketa. Setiap negara memiliki prosedur hukum yang berbeda. Tetapi secara umum, proses hukum dirancang untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Proses hukum pada pengantar ilmu hukum meliputi sebagai berikut. Dalam pengantar ilmu hukum, proses hukum mengacu pada cara hukum dijalankan dan diterapkan dalam masyarakat. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum diciptakan, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks hukum yang lebih luas. Proses hukum dalam pengantar ilmu hukum bisa melibatkan konsep-konsep seperti pembentukan undang-undang, peran lembaga-lembaga hukum, peran hakim dalam mengambil keputusan hukum, serta interaksi antara berbagai pihak dalam sistem peradilan. Pemahaman tentang proses hukum sangat penting dalam memahami dasar-dasar sistem hukum suatu negara. Pengenalan tentang proses peradilan dan penyelesaian sengketa, yaitu sebagai berikut. Proses peradilan adalah serangkaian langkah dan prosedur yang terjadi di pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Ini melibatkan tahapan seperti pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti, pendengaran, serta pengambilan keputusan oleh hakim. Tujuan utamanya adalah mencapai keadilan dan menentukan apakah hukum telah dilanggar. Tahap tersebut dijelaskan sebagai berikut. Pengajuan gugatan. Pengajuan gugatan merujuk pada langkah awal dalam proses peradilan perdata di mana pihak yang merasa dirugikan mengajukan permohonan atau tuntutan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa hukum. Gugatan adalah dokumen tertulis yang memuat pernyataan klaim atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran atau terlibat dalam perselisihan. Dalam gugatan, biasanya dijelaskan dengan rinci pernyataan fakta-fakta yang menjadi dasar tuntutan, klaim hukum yang diajukan, serta jenis kompensasi atau relief yang diinginkan oleh penggugat. Gugatan ini kemudian diajukan ke pengadilan yang berwenang, dan proses persidangan akan dimulai dari tahap ini. Penting untuk merinci klaim dan fakta-fakta yang jelas dalam gugatan agar pengadilan dapat memahami dengan tepat sengketa yang sedang dipersengketakan. Gugatan juga biasanya harus mematuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum setempat atau yurisdiksi yang berlaku. Kemudian pemeriksaan bukti. Pemeriksaan bukti adalah tahap penting dalam proses peradilan, baik dalam kasus pidana maupun perdata. Ini adalah tahap di mana bukti-bukti yang relevan dengan kasus dibawa ke pengadilan dan diperiksa untuk memastikan kebenarannya dan relevansinya terhadap klaim atau tuntutan yang diajukan. Dalam pemeriksaan bukti, langkah-langkah berikut sering terjadi. 1. Pengajuan bukti. Pihak yang terlibat dalam kasus, baik penggugat perdata atau jaksa pidana, mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim atau tuntutan mereka. 2. Pemeriksaan awal. Hakim akan memutuskan apakah bukti-bukti yang diajukan layak diterima di pengadilan berdasarkan relevansi dan keabsahan. 3. Pemeriksaan langsung. Pihak yang mengajukan bukti akan mempresentasikan bukti-bukti tersebut kepada pengadilan. Ini bisa berupa barang fisik, dokumen, atau kesaksian saksi. 4. Pemeriksaan silang. Pihak lawan akan memiliki kesempatan untuk memeriksa bukti-bukti ini lebih lanjut dan melakukan pemeriksaan silang terhadap saksi atau bukti yang diajukan. 5. Argumen hukum. Setelah pemeriksaan bukti selesai, pihak-pihak yang terlibat akan memiliki kesempatan untuk menyajikan argumen hukum berdasarkan bukti-bukti yang telah diperiksa. 6. Putusan. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang diajukan sebelum akhirnya mengeluarkan putusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada.
Pemeriksaan bukti membantu pengadilan untuk membuat keputusan yang berdasarkan pada fakta-fakta yang terbukti dan relevan dalam kasus. Itu juga merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan objektif. Lalu kemudian pendengaran pada proses peradilan. Pendengaran dalam proses peradilan merujuk pada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, termasuk penggugat, tergugat, saksi, dan pengacara, hadir di pengadilan untuk memberikan kesaksian, menyajikan argumen, dan menjalani proses persidangan secara langsung di hadapan hakim. Selama pendengaran, beberapa hal yang umumnya terjadi meliputi 1. Pembacaan gugatan. Pihak penggugat menyampaikan isi gugatannya kepada pengadilan, menjelaskan klaim atau tuntutan yang mereka ajukan. 2. Pendengaran saksi. Para saksi yang memiliki pengetahuan tentang kasus atau fakta yang relevan dihadirkan untuk memberikan kesaksian. Pihak yang mengajukan saksi akan melakukan pemeriksaan langsung, diikuti oleh pihak lawan yang melakukan pemeriksaan silang. 3. Argumen hukum. Pihak-pihak terlibat akan memiliki kesempatan untuk menyajikan argumen hukum dan menjelaskan mengapa klaim atau tuntutan mereka seharusnya diterima oleh pengadilan. 4. Konfrontasi dan perselisihan. Pihak-pihak yang terlibat dapat berinteraksi langsung, mengajukan pertanyaan satu sama lain, atau menyampaikan pandangan mereka tentang bukti dan argumen yang diajukan. 5. Pertimbangan hakim. Hakim akan mendengarkan semua informasi yang disajikan dan mempertimbangkan fakta-fakta dan hukum yang berlaku sebelum mengeluarkan putusan. Pendengaran memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka secara langsung, sehingga hakim dapat membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang lebih lengkap dan jelas. Ini adalah salah satu aspek sentral dalam menjamin keadilan dalam sistem peradilan. Kemudian pengambilan keputusan oleh hakim. Pengambilan keputusan oleh hakim merupakan tahap penting dalam proses peradilan di mana hakim membuat keputusan akhir berdasarkan bukti, argumen hukum, dan pertimbangan yang diajukan selama persidangan. Keputusan ini bisa berpengaruh pada hasil kasus yang sedang dipertimbangkan. Beberapa hal yang biasanya terjadi dalam pengambilan keputusan oleh hakim meliputi 1. Evaluasi bukti dan argumen. Hakim akan menilai bukti-bukti yang telah diajukan selama proses persidangan, termasuk kesaksian saksi, dokumen, dan barang bukti lainnya. 2. Pertimbangan hukum. Hakim akan menerapkan hukum yang berlaku terhadap fakta-fakta yang telah diperiksa. Ini mencakup memahami klaim hukum yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan. 3. Putusan yang tepat dan adil. Hakim bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang adil dan tepat berdasarkan hukum dan fakta. Tujuan utamanya adalah memastikan keadilan dan penegakan hukum. 4. Pertimbangan kompensasi atau relief. Jika putusan tersebut menguntungkan penggugat, hakim akan mempertimbangkan jenis kompensasi atau relief yang cocok, seperti ganti rugi atau penghentian tindakan tertentu. 5. Penyampaian putusan. Hakim akan menyampaikan putusannya dalam bentuk tertulis atau lisan di pengadilan. Putusan ini akan menjelaskan alasannya dan memberikan penjelasan mengapa hakim memutuskan seperti yang dia lakukan. 6. Hak untuk banding. Setelah putusan diumumkan, pihak yang bersengketa memiliki hak untuk mengajukan banding jika mereka tidak puas dengan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan oleh hakim merupakan inti dari proses peradilan, dan tugas hakim adalah memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada bukti dan hukum yang ada, serta mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Penyelesaian sengketa adalah proses alternatif untuk menyelesaikan konflik di luar pengadilan. Ini melibatkan berbagai metode seperti mediasi, negosiasi, atau arbitrase. Tujuan penyelesaian sengketa adalah mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih tanpa perlu melibatkan proses pengadilan yang lebih formal. Baik proses peradilan maupun penyelesaian sengketa berkontribusi pada tujuan mencapai keadilan dan menyelesaikan perselisihan dengan cara yang paling cocok untuk situasi tertentu. Lalu pada materi kuliah hukum online ini menjelaskan langkah-langkah dalam proses peradilan pidana dan perdata dijelaskan sebagai berikut. Berikut adalah gambaran umum tentang langkah-langkah dalam proses peradilan pidana dan perdata. Proses peradilan pidana. 1. Pengajuan laporan atau penyelidikan. Proses dimulai dengan pengajuan laporan ke polisi atau inisiasi penyelidikan oleh aparat penegak hukum. 2.
Penyelidikan. Aparat penegak hukum melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan memeriksa saksi untuk menentukan apakah cukup bukti untuk menuntut tersangka. 3. Penuntutan. Jika bukti cukup, jaksa mengajukan tuntutan terhadap tersangka dan kasus akan diajukan ke pengadilan. 4. Pengadilan. Proses persidangan dimulai, termasuk tahapan persidangan seperti pemeriksaan saksi, penyampaian bukti, dan argumen hukum dari jaksa dan pengacara. 5. Putusan. Hakim akan mengeluarkan putusan atas dasar bukti dan argumen yang disajikan di pengadilan. Putusan bisa berupa bebas atau bersalah, dengan penjara atau hukuman lain yang sesuai. 6. Banding atau kasasi. Jika ada ketidakpuasan terhadap putusan, pihak yang terlibat dapat mengajukan banding tingkat lebih rendah atau kasasi tingkat lebih tinggi. Proses peradilan perdata. 1. Pengajuan gugatan. Proses dimulai dengan pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan kepada pengadilan. 2. Permohonan pembuktian awal. Kadang-kadang, pengadilan memerintahkan pembuktian awal untuk menentukan apakah kasus memiliki dasar yang kuat. 3. Pendahuluan sidang. Pengadilan mengatur jadwal sidang. Pihak-pihak terlibat mengajukan argumen pendahuluan, dan mungkin mencari mediasi. 4. Sidang. Sidang diadakan untuk mendengarkan bukti, kesaksian saksi, dan argumen dari pihak-pihak terlibat. 5. Putusan. Hakim mengeluarkan putusan yang bisa berupa memenangkan salah satu pihak atau memberikan kompensasi. 6. Banding. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Ingatlah bahwa langkah-langkah ini bersifat umum dan bisa bervariasi berdasarkan yurisdiksi hukum dan jenis kasus tertentu. Itu saja materi mata kuliah online kali ini. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komentar di channel YouTube Mahasiswa Kuliah Hukum Online.